Selamat pagi anak-anak, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Karena minggu ini kita ketemu kembali dalam pelajaran ekonomi. Bapak berharap anak-anak Bapak tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran ekonomi ini. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang permintaan uang, serta Bapak berikan beberapa contoh tentang peredaran uang yang bisa mengakibatkan terjadinya inflasi. Mudah-mudahan pembelajaran minggu yang lalu anak-anak Bapak telah dapat memahaminya dan dapat mengerti tentang terjadinya permintaan uang. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai penawaran uang. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah agar anak-anak Bapak semua mengerti dan memahami tentang terlaksananya peredaran uang tersebut. Dan marilah kita ikuti pembelajaran tersebut dengan sebaik-baiknya. Teori penawaran uang. Pertama, pengertian teori penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Ada dua istilah peredaran uang, yaitu mata uang dalam peredaran dan uang yang beredar. Mata uang dalam beredar adalah uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral, terdiri atas uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang ada dalam perekonomian. Dalam teori penawaran uang, terdapat dua teori, yaitu teori penawaran uang tanpa bank dan teori penawaran uang modern. A. Teori penawaran uang tanpa bank. Teori penawaran uang tanpa bank adalah gambaran dari sistem standar emas, dalam artian ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran di masyarakat. Penawaran uang akan bertambah jika orang memproduksi emas yang baru. Oleh karena itu, jumlah uang yang beredar sangat tergantung pada perilaku produsen emas. Sementara pemerintah dalam hal ini, bank sentral, tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap peredaran uang tersebut. Sementara itu, standar uang yang digunakan ada dua macam, yakni satu standar kertas, dua standar logam. 1. Standar kertas. Standar kertas merupakan sistem keuangan yang memakai uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah dan tidak terbatas, tetapi tidak ditukarkan dengan emas dan perak pada bank sirkulasi. 2. Standar logam. Standar logam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Standar monometalisme. Jika suatu negara hanya menggunakan satu buah logam mulia sebagai standar uangnya, contohnya hanya memakai uang emas dan perak sebagai standar uangnya. B. Standar bimetalisme, dua logam. Standar ini dapat terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 1. Standar pincang, yaitu standar uang yang memakai emas sebagai standar uang dan uang perkas sebagai alat pembayarannya. 2. Standar paralel. Standar paralel yaitu standar uang yang memakai dua logam mulia, emas dan perak, secara bersamaan sebagai standar uangnya, tetapi perbandingan yang berlaku hanya satu macam saja, yaitu menurut pasar. 3. Standar kembar.
Standar kembar yaitu standar uang yang memakai dua logam mulia, emas dan perak, secara bersamaan sebagai standar uangnya. B. Teori penawaran uang modern. Pada perekonomian modern, sumber dari terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter atau bank sentral. Bank sentral merupakan produsen uang primer atau uang inti, sementara lembaga keuangan, dalam hal ini perbankan, berperan sebagai produsen uang sekunder bagi masyarakat. Uang sekunder diciptakan oleh bank atas dasar uang primer yang dipegang oleh bank cadangan bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Menurut James Keynes, bahwa hasrat atau motif seseorang memegang uang atau liquidity preference karena didorong oleh tiga motif. Yang pertama, motif transaksi atau transaction motif. Motif ini didasarkan penggunaan uang untuk transaksi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 2. Motif berjaga-jaga atau precautionary motif. Motif ini didasarkan kepada pemenuhan kebutuhan darurat yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. 3. Motif spekulasi atau speculative motif. Motif ini ditujukan untuk memperoleh keuntungan secara cepat karena mengetahui peluang ekonomi yang menguntungkan di masa mendatang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. A. Tingkat inflasi atau deflasi. Pada saat inflasi, bank sentral akan cenderung mengurangi penawaran uang. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau meredam agar inflasi tidak semakin memburuk. Sementara deflasi pun membawa dampak negatif bagi perekonomian karena penurunan harga secara terus-menerus akan melemahkan gairah berusaha dan berinvestasi. B. Tingkat bunga. Tingkat bunga merupakan faktor utama yang menentukan jumlah uang yang beredar, karena ketika tingkat bunga tinggi, permintaan uang kas akan turun karena masyarakat akan cenderung menabung uangnya di bank karena bunga bank naik. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan menambah jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga SBI. C. Tingkat produksi atau pendapatan nasional. Pada tingkat produksi atau pendapatan nasional yang rendah, pemerintah cenderung akan memperbanyak jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peningkatan agregat sehingga dunia usaha dapat meningkat dengan kegiatan produksi tersebut. Terima kasih anak-anak Bapak yang telah menyaksikan video pembelajaran dari Bapak mengenai tentang penawaran uang. Harapan Bapak, semua anak-anak Bapak tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran ekonomi selanjutnya. Terima kasih kepada anak Bapak, dan sebelum kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita tetap dalam semangat dan sehat selalu, dan kita dapat bertemu kembali di minggu yang akan datang. Terima kasih.